Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Salsabila, NIM saya 18720500052. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya semester 5 dengan mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana, SPD, MPD. Saya di sini ingin membahas tentang komponen sumber daya pendidikan. Ada apa aja sih di komponen sumber daya pendidikan? Yuk kita simak videonya. Yang pertama itu, apa sih komponen itu? Nah, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Nah, komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Nah, tujuan pendidikan itu apa sih? Nah, tujuan umum dan tujuan muktakhir pendidikan tergantung pada nilai-nilai dan pandangan hidup tertentu. Pandangan hidup yang menjiwai tingkah laku manusia akan menjiwai tingkah laku pendidikan dan sekaligus akan menentukan tujuan pendidikan manusia. Nah, yang pertama itu ada cita-cita nasional atau tujuan nasional, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu tujuan pembangunan nasional dalam sistem pendidikan nasional. Yang keempat itu tujuan institusional pada setiap tingkat pendidikan dan sekolah. Yang kelima, tujuan kurikuler. Apa sih itu? Pada setiap bidang studi dan mata pelajaran atau mata kuliah. Yang keenam, tujuan instruksional ya, yang bagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Dan dengan demikian tampak ketertarikan antara tujuan instruksional yang mencapai. Nah, di dalam komponen pendidikan itu yang pertama ada peserta didik. Nah, perkembangan konsep pendidikan yang tidak hanya terbatas pada usia sekolah saja memberikan konsekuensi pada pengertian peserta didik. Atau dulu, orang mengonsumsikan peserta didik adalah terdiri dari anak-anak pada usia sekolah. Maka sekarang peserta didik dimungkinkan termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Selanjutnya yaitu ada pendidikan. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat berbagai jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pemimpin masyarakat baik formal maupun informal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Selanjutnya itu ada orang dewasa. Orang dewasa sebagai pendidik dilandasi sifat umum kepribadian orang dewasa sebagaimana dikemukakan oleh Syaifullah adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia memiliki pandangan hidup, prinsip hidup yang pasti dan tetap. Manusia yang telah memiliki tujuan hidup dan cita-cita terhidup tertentu. Manusia yang cakap mengambil keputusan batin sendiri dan perbuatannya sendiri dan yang akan dipertanggungjawabkan sendiri. Yang keempat, manusia yang telah cakap menjadi anggota masyarakat secara konstruktif dan aktif penuh inisiatif. Yang kelima, manusia yang telah mencapai umur kronologi paling rendah 18 tahun. Yang keenam, manusia berbudi luhur dan berbadan sehat. Yang ketujuh, manusia yang berani dan cakap hidup berkeluarga. Yang kedelapan, manusia yang berkepribadian yang utuh dan bulat. Selanjutnya itu ada orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang berkodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama dan berlandaskan pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak yang lahir di lingkungan keluarga mereka. Kedudukan orang tua sebagai pendidik sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada orang yang memikirkan tentang pendidikan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semua orang tua adalah pendidik, namun tidak semua orang tua mampu melaksanakannya pendidikan dengan baik. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bahasan di atas bahwa kemampuan untuk menjadi orang tua sama sekali tidak sejajar dengan kemampuan untuk mendidik. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan tugas dari orang tua dan masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu kedudukan guru sebagai pendidik dituntut memenuhi persyaratan baik persyaratan pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang terkait dengan nilai dan tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap dan emosional. Persyaratan jabatan atau profesi terkait dengan pengetahuan yang dimiliki baik dan berhubungan dengan pesan yang ingin disampaikannya maupun cara penyampaiannya, dan memiliki filsafat pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ada
Pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Selain orang dewasa, orang tua, dan guru, pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan merupakan pendidik juga. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik didasarkan pada aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau pembimbingan kepada anggota dan yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembinaan dan pengembangan sifat kerohanian manusia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Selanjutnya yaitu ada interaksi edukatif pendidik dan anak didik. Proses pendidikan bisa terjadi apabila terjadi interaksi antara komponen-komponen pendidikan, terutama interaksi pada anak pendidik dan anak didik. Interaksi pendidik dengan anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan pendidik dan interaksi tersebut mungkin berupa tindakan berdasarkan kewibawaan, tindakan berupa alat pendidikan, dan metode pendidikan. Pendidikan berdasarkan kewibawaan dapat dicontohkan dalam peristiwa pengajaran di mana seorang guru sedang memberikan pengajaran di antara berupa murid membuat suatu yang menyebabkan terganggunya jalan pengajaran. Kemudian guru tersebut memberikan peringatan, maka beliau ini telah melaksanakan tindakan berdasarkan kewibawaan. Isi pendidikan. Isi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik atau isi atau bahan yang biasanya disebut kurikulum dalam pendidikan formal. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal dan yang dicita-citakan. Untuk mencapai manusia yang ideal yang berkembang seluruh sosial dan individu sebagai hakikat manusia perlu diisi dengan bahan pendidikan. Macam pendidikan yaitu ada pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan estetis, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan jasmani. Dan terakhir ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan kultural ideologis, lingkungan sosial politis, lingkungan sosial antropologis, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan iklim geografis. Ditinjau dari hubungan lingkungan dengan manusia dapat dikelompokkan menjadi lingkungan yang tidak dapat diubah dan lingkungan yang dapat diubah dan dipengaruhi, dan lingkungan yang secara sadar dan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.